that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised truth to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forevermore. You are forevermore.
as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine. Will be forevermore. You are Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang, selamat beribadah di kebaktian doa hari Rabu di ICLA. Walaupun kita masih online, tapi bersyukur pada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk melayani, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Mari kita mulai ibadah malam ini dengan mengambil doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 8. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mari kita lanjutkan ibadah malam hari ini dengan menaikkan pujian Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Puji yang ku memujimu, tinggikan namanya, ku memujimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu momen dalam kehidupan iman. Nas Alkitab yang akan kita baca berasal dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Di dalam Roma pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-12 dikatakan bahwa Abraham adalah bapak dari semua orang yang percaya, yaitu semua orang yang mengikuti jejak iman Abraham. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan Abraham sebagai orang percaya, banyak peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa-peristiwa itu boleh dikatakan merupakan satu ujian terhadap iman yang dimiliki oleh Abraham. Nah, saudara, malam hari ini saya akan singgung tentang 3 peristiwa atau 3 momen di dalam kehidupan iman Abraham yang tidak mudah, tetapi Abraham berhasil melaluinya. Yang pertama, kita akan melihat momen ketika Abraham pertama kali dia percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Abraham, yang waktu itu namanya adalah Abram, untuk meninggalkan negerinya, bangsanya, keluarganya, sanak keluarganya, bapak ibunya, rumahnya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Saudara, apa respon Abraham? Ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Abram itu dilahirkan dan dibesarkan di Ur, di negeri asalnya. Di situ dia memiliki keluarga, di situ dia hidup selama 75 tahun. Dia pasti ada usaha, dia pasti ada hasil, dia ada kekayaan, dia punya rumah, dia punya sahabat. Tetapi suatu saat Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan semuanya itu, untuk pergi ke tempat yang dia sendiri tidak ketahui, dan Tuhan juga tidak beritahukan kepada Abraham kemana dia akan dibawa oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sebagai Abraham, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat, tetapi aku mau tahu dulu kemana Tuhan akan pimpin aku. Aku mau tahu tempat itu apakah lebih baik daripada tempatku yang semula. Dan aku juga ingin tahu bagaimana masa depanku nanti. Sebab aku sudah berumur 75 tahun. Tidak lagi muda. Dan berapa jauh akan aku tempuh perjalanan itu? Apakah aku kuat untuk mencapai tempat yang dituju itu? Begitu banyak pertanyaan yang bisa Abraham ajukan kepada Tuhan. Dan setelah dia mendapatkan penjelasan secara jelas, secara detail, mungkin dia akan memutuskan, oke, kalau begitu saya akan taat. Tetapi itu tidak terjadi pada Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan untuk mentaati akan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, Abraham segera taat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi saudara, kita bisa melihat satu contoh. Apa itu iman? Iman itu memang sesuatu yang ada di dalam hati kita yang tidak bisa kita kelihatan. Tetapi iman itu juga bisa terlihat di dalam perbuatan, di dalam keputusan, di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Nah saudara, kalau kita lihat dari peristiwa ini, momen ini, kita lihat bahwa iman adalah percaya dan taat kepada Tuhan sepenuhnya, walaupun kita belum atau tidak mengetahui. Itulah iman yang dimiliki Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari kehidupan yang lama, untuk memulai kehidupan yang baru di dalam pimpinan Tuhan, dia percaya penuh dan dia taat. Dia tidak bertanya-tanya, tapi dia ikut pimpinan Tuhan. Walaupun dia belum tahu atau tidak tahu
kemana Tuhan akan memimpin dia. Itu adalah iman. Dan yang kedua, ujian iman yang dialami oleh Abraham, yaitu momen ketika ia menjalani kehidupan bersama Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, di situ dikatakan Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Lalu Tuhan katakan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya sebanyak bintang di langit. Nah, saudara, ketika Tuhan berkata kepada Abraham seperti itu, Abraham sebenarnya sudah meninggalkan negaranya atau tempat tinggal asalnya, ikut Tuhan selama 10 tahun. Dan ketika pertama kali Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negeri asalnya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan dia satu bangsa yang besar. Tuhan akan memberikan dia keturunan. Tetapi setelah 10 tahun dia berjalan bersama Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, ternyata belum ada tanda-tanda sedikit pun bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Setelah 10 tahun Tuhan katakan lagi, engkau akan mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Lalu tuh apa yang dikatakan oleh Abraham? Lalu dikatakan, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya saudara, Abraham tidak bertanya, kok lama ya Tuhan? Tuhan sudah janji, kapan kira-kira Tuhan akan menggenapi? Abraham tidak bertanya seperti itu. Abraham juga bisa berkata, Tuhan, engkau berjanji keturunanku akan banyak seperti bintang di langit. Tetapi saat ini satu pun aku belum punya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara, Abraham tidak ragu. Abraham tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi dia percaya penuh pada apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara, apa itu iman? Iman ialah percaya dan berpegang kepada janji Tuhan secara penuh. Walaupun belum atau tidak melihat ada tanda-tanda di mana Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah momen ketiga di mana iman Abraham diuji oleh Tuhan. Dan yang ketiga, momen di mana Tuhan akan menguji iman Abraham. Apakah dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nats yang kita baca tadi, Kejadian 22 ayat 1, Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Lalu bagaimana respon Abraham? Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham beserta Ishak anaknya, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi saudara, dia tidak menunda-nunda ketika dia sudah menerima perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Keesokan harinya, bukan nanti. 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, dia baru mentaati. Keesokan harinya. Dan dia bangun pagi-pagi. Dia membawa anaknya dan berangkat pergi melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara, sebenarnya kalau kita menjadi Abraham, kita akan bertanya juga kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji sejak awal bahwa keturunanku akan banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Dan 10 tahun kemudian Engkau juga berjanji lagi bahwa keturunanku akan banyak seperti bintang di langit. Dan aku harus menunggu 15 tahun lagi. Jadi total 25 tahun untuk benar-benar mendapatkan anak yang Tuhan berikan, yaitu Ishak. Ketika istri Abraham, Sarah, berumur 91 tahun. Dan setelah dia membesarkan Ishak kurang lebih 37 tahun, menurut para penafsir Alkitab, sudah besar, sudah dewasa. Sekarang Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu, Ishak. Dikatakan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi. Tentu saja Abraham sangat mengasihi Ishak. Karena
Ismail, anak yang dia dapat dari Hagar itu sudah diusir dan tidak bersama dengan dia. Dan Tuhan katakan bukan dari Ismail keturunanmu, tetapi dari Ishak. Tuhan sudah memberikan Ishak, sudah dibesarkan selama 37 tahun. Dan Tuhan juga tidak memberikan anak yang lain setelah Ishak. Tapi kenapa sekarang Tuhan ingin supaya Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Bukankah itu tidak masuk akal? Tuhan sudah memberi. Sekarang Tuhan minta lagi. Bahkan di dalam iman orang-orang Israel, mereka tidak pernah mempersembahkan korban manusia kepada Allah. Mereka selalu mempersembahkan kambing domba, lembu sapi, yaitu ternak. Kalau Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan kambing domba, lembu sapi, saya rasa tidak akan keberatan sama sekali. Mau minta 1, minta korban bakaran 10, atau bahkan 100, karena Abraham kaya dan dia bisa memberikan dengan sukarela, dengan senang hati. Tetapi saat ini Tuhan minta kepada dia anak tunggalnya, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban bakaran dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini suatu hal yang tidak mudah. Tetapi heran sekali dikatakan Abraham keesokan harinya, pagi-pagi dia melaksanakan apa yang diminta Tuhan, seperti nats Alkitab yang kita baca tadi. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa bisa demikian? Karena Abraham beriman. Ya. Orang yang beriman, dia akan percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Walaupun belum atau tidak mengerti kenapa Tuhan berbuat demikian. Kenapa Tuhan perintahkan dia untuk melakukan hal itu. Abraham belum mengerti dan tidak mengerti. Tetapi dia tetap percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, iman itu penting bagi orang percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 19 dikatakan, Abraham itu kenapa dia rela untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan? Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham itu percaya kalau dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan anaknya kembali untuk diberikan kepada Abraham. Abraham punya iman seperti itu. Abraham percaya pada kuasa Tuhan, Abraham juga percaya pada kasih Tuhan. Itulah sebabnya dia rela memberikan korban bakaran dalam bentuk anaknya kepada Tuhan seperti yang Tuhan minta. Nah, saudara, itu adalah bukti dari iman yang dimiliki oleh Abraham. Iman itu sangat penting, saya katakan, bagi orang percaya, karena Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Perhatikan, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara sekalian, kita harus punya iman. Kita harus percaya, bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi Allah juga akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang mengutamakan Dia. Jadi kita bisa simpulkan iman adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Walaupun kita belum tahu atau belum mengerti. Ya, itu artinya belief. Yang kedua, iman adalah tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita trust akan janji Tuhan. Walaupun mungkin kita menunggu cukup lama. Walaupun mungkin kita belum melihat tanda-tanda di mana Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Itu namanya iman.
Lalu iman adalah rela mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan berkuasa. Itu berhubungan dengan kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang percaya, seringkali kita dicobai, kita diuji. Apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita beriman kepada Tuhan? Yaitu sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita beriman kepada Tuhan? Yaitu sejauh mana kita percaya dan berpegang pada janji Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh seorang yang beriman? Apakah kita rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia baik kepada kita dan Dia berkuasa. Kalau kita memberikan kepada Tuhan dan Tuhan mau kembalikan kepada kita, tidak ada hal yang mustahil. Itu yang dipercaya oleh Abraham. Tuhan akan mengambil anaknya, tetapi Tuhan juga sanggup untuk membangkitkan anaknya. Nah, saudara, itu adalah iman yang sejati. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memegang janji Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saudara, setelah Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi luar biasa saudara, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, kita harus percaya kepada Allah dan juga harus percaya bahwa Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, Abraham sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan Tuhan berjanji. Dan sungguh-sungguh kita tahu bahwa Tuhan menepati janjinya, bahwa akhirnya kita tahu bahwa Abraham memiliki keturunan sebuah bangsa yang sangat besar, yang diberkati Tuhan. Dan oleh bangsa itulah bangsa-bangsa di seluruh bumi mendapat berkat. Jadi bukan hanya Abraham diberkati, keturunannya diberkati, dan orang lain, orang banyak juga diberkati melalui keturunan Abraham. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau berpegang pada janjinya, walaupun tidak mudah, hidup ini penuh dengan tantangan. Seringkali membuat kita bertanya-tanya, tapi kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan kita selalu mau memberikan yang terbaik, kita mau mengasihi Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Menyerahkan diri kita, keluarga kita, kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dan Tuhan akan memberkati kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebagai seorang yang beriman, seringkali iman kita akan diuji. Kita menghadapi pencobaan, tapi ingat ayat ini, ya, bahwa itu semua tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kita akan dapat menanggung. Dan terakhir, ingatlah selalu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti Abraham ketika Allah
minta dia untuk mempersembahkan anaknya yang paling dia kasihi, anak tunggalnya, dan dia rela memberikannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia. Dan ketika itu Tuhan katakan, stop, jangan membunuh anakmu. Dan Tuhan menyediakan akan kambing domba yang akan dijadikan korban bakaran sebagai ganti dari Ishak kepada Tuhan. Jadi saudara, pada waktunya Tuhan akan menyatakan akan penggenapan janjinya kepada kita. Tetaplah setia, tetaplah percaya, karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita dengan menyanyikan lagu Kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena sungguh perbuatan Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Karena Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas setiap keluarga kita, dan juga kita bersyukur pada hari Minggu lalu, kita sebagai gereja ICLA, kita dapat merayakan HUT ulang tahun yang ke-14 dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sungguh perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa mengatur semuanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan yang Engkau selalu cukupkan bagi kami. Dan kami senantiasa ya Tuhan ingin selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Secara khusus bagi keluarga kami, pekerjaan kami, tubuh kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau berikan kami kesehatan, keluarga yang baik, dan juga banyak hal lagi ya Tuhan yang dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada hari Minggu yang lalu, kami sebagai gereja, kami dapat merayakan ulang tahun ke-14 dengan baik dan lancar ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan, karena Engkau begitu baik terhadap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mengucap syukur padamu, kami mau memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari pada saat ini kita mau berdoa bagi keluarga-keluarga, kita mau berdoa setiap keluarga jemaat, dan keluarga kita masing-masing di dalam setiap pergumulan yang ada. Saudara, mungkin di dalam keluarga mungkin ada pergumulan antara relasi dengan keluarga, mungkin ada konflik, ada pergumulan dengan iman, pergumulan dengan pekerjaan, kesehatan. Kita mau berdoa untuk setiap keluarga kita dan juga setiap keluarga jemaat agar Tuhan boleh menolong dan campur tangan. Saudara, kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak kita, untuk cucu kita, dalam setiap keluarga. Kita doakan agar mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, kiranya Tuhan boleh memberkati lingkungan mereka dan mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mau mengingat untuk keluarga kami dan juga keluarga jemaat ya Tuhan. Kami masing-masing memiliki beban dan juga pergumulan masing-masing, dan kami Tuhan mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami membawa semuanya kepada-Mu ya Tuhan dalam segala pergumulan kami. Kami mungkin ada pergumulan dalam keluarga tentang kesehatan kami, ada juga yang bergumul tentang relasi, suami istri, orang tua anak, dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong agar sungguh ada kasih di antara kami semua. Kami yang mengalami pergumulan di dalam finansial, pekerjaan, Tuhan kiranya Kau boleh menyediakan, Kau boleh membuka jalan, sehingga kami dapat, keluarga kami dapat mendapatkan pekerjaan, dan Kau selalu menyediakan ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak kami dan juga cucu kami dimanapun mereka berada. Ada yang mungkin pada saat ini masih sekolah, ada juga yang pada saat ini sudah bekerja. Kami berdoa untuk lingkungan-lingkungan sekitar, kiranya Kau boleh menolong, memimpin, agar memberikan environment yang baik, pergaulan yang baik, dan mereka tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di dalam seumur hidup mereka, dan mengasihi sesama ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkannya semua ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi jemaat. Kita mau berdoa untuk kita semua, agar kita lebih mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita selalu mau mencari Tuhan di dalam saat teduh kita, beribadah dengan sungguh. Mari kita berdoa agar sungguh setiap kita mengalami pertumbuhan iman itu. Kita juga mau berdoa untuk jemaat dan juga kita dapat mengasihi sesamanya seperti diri mereka sendiri, di dalam keluarga, di dalam gereja, juga di dalam komunitas. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh kami boleh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau tune hati kami ya Tuhan kepadamu, dan kami mau selalu dekat kepadamu. Jika hati kami pada saat ini mungkin telah tidak lurus dan kami jauh dari Tuhan, kami terlalu sibuk dengan banyak hal, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong kami, dan kami boleh sekali lagi in tune dengan Tuhan. Kami dapat
mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga di ICLA. Kiranya kami semua dapat mengasihi Tuhan, memiliki waktu denganmu ya Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dan Kau sudah mulai menempatkan kami di tengah-tengah keluarga, gereja, orang-orang percaya, dan juga di tengah-tengah komunitas kami. Kami menyerahkan Tuhan agar kehidupan kami sebagai umat Kristen ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk dalam setiap tingkah laku kami, dapat boleh sekali lagi menjadi saksi bagi mereka dan tidak menjadi batu sandungan. Kami berdoa bagi keluarga kami di gereja, komunitas ya Tuhan. Kau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi pengurus. Kita mau berdoa untuk meeting pengurus yang akan diadakan pada minggu ini. Doakan saudara agar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami semua sebagai pengurus dan juga hamba Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang harus diambil. Tolong doakan juga agar kita dapat terus bersatu di dalam melayani Tuhan, terus memiliki kerohanian yang baik. Bapak Ibu Saudara juga tolong doakan untuk pengurus, juga hamba Tuhan yang akan melakukan rapat kerja di dalam perencanaan pelayanan di tahun 2022. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat dan juga menolong. Mari kita sama-sama berdoa, Saudara. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pengurus yang ada di ICLA. Kami bersyukur karena Engkau sudah boleh memilih setiap pengurus menjadi pemimpin gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati setiap dari kami, Kau memberkati keluarga kami, Kau berkati juga dari pengurus, berkati di dalam pelayanan yang mereka lakukan dan juga sudah Tuhan percayakan. Kami berdoa di dalam setiap ladang pelayanan yang sudah Kau tempatkan, mereka boleh berbuah Tuhan dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Kau pimpin mereka di dalam pelayanan yang mereka lakukan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan untuk meeting pengurus pada minggu ini. Kami sungguh membutuhkan hikmat pertolongan Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Mu ya Tuhan yang memimpin gereja-Mu, yang memimpin gereja ICLA ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan semua setiap pengurus ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami sekali lagi hati yang selalu mau dengar kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan dan mendengar apapun yang Kau mau bagi gereja-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk rapat kerja yang akan diadakan untuk pelaksanaan perencanaan pelayanan di tahun 2022 Tuhan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam segala persiapan yang harus kami lakukan. Kiranya Kau Tuhan mulai menolong setiap pengurus dan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja Ho Kim Tong. Kita mau berdoa untuk gereja Ho Kim Tong tidak hanya di ICLA, tapi juga ada di Singapura dan juga di Indonesia. Kita bersyukur Indonesia sudah diadakan kebaktian outside dalam beberapa waktu ini dan sudah berjalan dengan baik. Saudara, mari terus doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati, memberikan kelancaran dalam setiap kebaktian outside yang dilakukan. Saudara, kita mau berdoa juga untuk IC Singapura yang pada saat ini juga di tengah masa pandemi yang tidak mudah, yang dimana COVID-19 yang terinfeksi itu masih begitu tinggi. Mari kita berdoa agar mereka dari hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan juga jemaat tetap kuat di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kita doakan mereka, dan juga sungguh mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi mercusuar Injil bagi orang-orang di Singapura. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk gereja Ho Kim Tong yang secara khusus di Indonesia. Kami mau menyerahkan untuk setiap pelayanan ya Tuhan. Hamba Tuhan, majelis, jemaat-Mu yang berada di Indonesia. Kau boleh menolong ya Tuhan, memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur dalam beberapa waktu ini mereka sudah beribadah secara onsite semua karena anugerah Tuhan, dan Kau boleh menolong sehingga semua berjalan dengan baik. Kami yang berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan, berikan kekuatan, hikmat, perlindungan ya Tuhan dari COVID-19. Kau berikan kelancaran sehingga sungguh jemaat-Mu boleh diberkati ya Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja IC Singapura yang pada saat ini Singapura masih dilanda mengalami kesulitan pergumulan COVID-19 yang terus tinggi. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau campur tangan, menolong, melindungi umat-Mu. Dan kami berdoa bagi gereja-Mu di Singapura, IC Singapura, berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, dan juga pengurus, dan juga jemaat tetap kuat di tengah situasi yang tidak mudah ini, dan terus berharap kepada Tuhan, dan boleh menjadi saksi
bagi orang lain di Singapura secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi California yang pada saat ini masih terus bergumul dengan masalah wildfire, kebakaran hutan. Kita mau berdoa agar sungguh kebakaran ini dapat segera teratasi. Kita mau berdoa untuk setiap pemerintah yang mengaturnya juga, berikan hikmat kekuatan. Kita perlu juga berdoa bagi proses-proses evakuasi yang perlu dilakukan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap proses evakuasi yang ada. Kita juga mau ingat, saudara, bagi para petugas pemadam kebakaran yang mereka harus bekerja di sana. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan juga perlindungan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Mari kita sama-sama mau mengingat mereka dan juga California kebakaran ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan di dalam setiap persoalan dan juga pergumulan di California ini, secara khusus di dalam kebakaran hutan ya Tuhan yang masih terus berlangsung. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada, kiranya Kau boleh mengatur campur tangan agar sungguh semua dapat cepat teratasi. Kami mau menyerahkan untuk proses evakuasi yang harus dilakukan juga bagi warga yang terkena dampak dari akan hal ini. Tuhan, kiranya Kau boleh belas kasihan, kiranya Kau boleh menolong bagi mereka ya Tuhan, dan berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan, dan Kau boleh melancarkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para petugas pemadam kebakaran yang pada saat ini harus bekerja di tengah kebakaran ini Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah. Kalau Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan yang baik mereka di tengah kebakaran ini, di tengah situasi ini, agar sungguh diberikan kesehatan yang baik dan juga perlindungan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kita, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam pergumulan yang ada, di tengah situasi yang mungkin tidak kondusif, tidak baik, Engkau selalu ada yang menyertai kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami membawa semua pergumulan kami di dalam doa kami. Kau dengarlah ya Tuhan, dan kami mau berseru kepadamu, dan Kau boleh tolong kami ya Tuhan, pimpin kami dan berikan kami terus hati yang terus mau taat kepadamu, hati yang terus mau mengikut akan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu terakhir kita, lagu penutup yang berjudul Sinar Kemuliaan-Mu Bapa.
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat di dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam kebaktian doa, di dalam berdoa, ibadah minggu, dan juga di dalam kerohanian kita, waktu kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan Oktober ini kita akan memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga tahun ini adalah Fruitful Family, keluarga yang berbuah. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti tantangan bersama keluarga yaitu 30 Days Family Challenge. Ini adalah satu tantangan bagi keluarga yang rindu untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp satu arah, Bapak Ibu akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke link bit.ly 30 Days Family Challenge. Atau, bagi Bapak Ibu yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF kalender 30 Day Family Challenge, dapat mengunduh ke link bit.ly 30 Days Family Challenge PDF, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat scan QR Code yang ada di layar. Berikut ini adalah contoh 30 Days Family Challenge yang akan dilakukan. Biarlah melalui acara bulan keluarga ini kita semakin dekat satu dengan yang lain dan menjadi keluarga yang semakin berbuah di dalam Tuhan. Berikut ini adalah penjelasan dan panduan tentang bulan keluarga dan 30 Days Challenge. Kegiatan 30 Day Family Challenge mengajak setiap anggota keluarga untuk menjalani tantangan sederhana hari demi hari selama bulan Oktober. Tantangan yang membuat suatu perubahan di dalam keluarga untuk menjadi keluarga Kristen yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan, seperti
seperti Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 30 Day Family Challenge dirancang dengan 4 gerakan utama. Pertama-tama, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari gaya hidup. Smile, care, share, love, and pray. Di bagian kedua, keluarga diajak untuk mengimplementasikan 9 hari dari kitab Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada bagian ketiga, selama 6 hari ke depan untuk keluarga, diingatkan untuk menjalankan gerakan G11 yang menjadi resolusi keluarga GII tahun 2021. Di bagian keempat, keluarga ditantang untuk belajar melakukan 5 bahasa kasih, seperti memberikan kata-kata pujian, sentuhan fisik, tindakan nyata, memberikan hadiah, dan menghabiskan waktu bersama. Dan pada bagian akhir tantangan ini, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari kegiatan sederhana bersama keluarga. Jadi, siapkah keluarga Anda menerima tantangan ini? Panduan untuk mengikuti kegiatan 30 Day Family Challenge. Pertama, daftarkan keluargamu. Untuk setiap peserta yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, satu arah akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bisa mendaftarkan ke link di bawah ini. Atau bagi peserta yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF, kalender 30 Day Family Challenge dapat diunduh di link ini. 2. Ikuti langkah harian. Ikutilah tantangan selama 30 hari dengan mengikuti jadwal yang sudah disediakan bersama anggota keluargamu. Ketiga, apresiasi kami. Setiap peserta yang berhasil menjalankan 30 Day Family Challenge ini akan mendapatkan penghargaan dari panitia di akhir bulan. Keempat, selalu berdoa. Jangan lupa berdoa untuk penyertaan Tuhan menjalani tantangan ini. Buatlah tantangan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga menjadikan keluarga yang berbuah dan selalu diberkati Tuhan. 5. Ekstra. Sebagai tambahan kreativitas, tidak wajib keluargamu bisa memposting tantangan harian di sosial media seperti Instagram dan berikan hashtag pagar 30 Day Family Challenge untuk bisa menularkan gerakan ini ke keluarga-keluarga yang lainnya. Semangat dan Tuhan. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn, I am worn through the storm. And the day